eh, bagaimana sebenarnya strategi-strategi menuju Indonesia Maju 2045. Pertama-tama saya akan panggilkan terlebih dahulu narasumber pertama kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Arief Ansori Yusuf, Ketua Dewan Profesor Unpad, yang nanti akan menyampaikan mengenai transformasi Indonesia menuju 2045. Saya sengaja tidak pakai slide karena kalau 10 menit dikasih slide sebagai dosen biasanya saya asumsinya yang di depan mahasiswa. Jadi saya akan sampaikan sharing catatan-catatan dari buku yang kami share ya kepada teman-teman dan pemerintah terutama tetapi catatan saya ini saya sudah share ke panitia jadi juga bisa didistribusikan. Nah, izinkan saya sharing sejarahnya dulu ya. Jadi awalnya adalah tentu kita semua paham bahwa concern dari kita semua itu adalah dalam visi ingin mencapai ekonomi 2045 itu adalah growth deficit. Jadi kita ingin keluar dari middle income trap, tetapi pertumbuhan ekonomi kita hanya di sekitar 5%, padahal yang diperlukan itu 6-7%. Jadi ada growth deficit. Nah, ini concern pertama. Nah, untuk mencapai itu kemudian Bappenas merumuskan berbagai strategi dengan berbagai seri diskusi di 2 tahun lalu ya, diinisiasi oleh Ibu Winnie, yang kemudian berkesimpulan bahwa kita perlu melakukan sebuah transformasi, terutama transformasi ekonomi, di mana di dalamnya adalah kita harus mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomi utama dari yang dulunya adalah berbasis tenaga kerja low skill dan sumber daya alam yang mentah menjadi berbasis produktivitas atau dalam bahasa teknis ekonomi total factor productivity. Nah, ini isunya. Ya. Kemudian dari situ kami di Unpad gitu ya, itu lalu menginisiasi seri-seri diskusi juga antara para guru besar, yang kebetulan saya ketua Dewan Guru Besar, dan membentuk tim. Salah satunya tim editor penulis. Di sini saya juga hadir. Saya ingin sapa Profesor Chai Asdak, pakar kajian lingkungan hidup strategis, juga Profesor Arlet Setiawan juga hadir di sini, salah satu editor bukunya. Lalu kemudian kita kaji itu dan kita sepakat transformasi ekonomi itu diperlukan untuk menjadi engine-nya, untuk mengakselerasi kita mencapai itu. Tetapi kemudian kita juga merasa gitu ya, bahwa meningkatkan produktivitas saja itu jadi engine-nya, tetapi dalam proses mencapai itu sebaiknya harus lebih holistik gitu. Karena kebetulan kami kan dari Dewan Guru Besar, dari sumber disiplin ilmu ya, harus lebih holistik dari hanya mentransformasikan ekonomi, tapi harus lebih holistik. Gitu. Nah, lalu kemudian salah satu kesepahaman yang kita punya ya, kita semua sepakat dari semua disiplin ilmu bahwa, dan juga disepakati oleh teman-teman di Bappenas, bahwa yang penting itu peran manusianya, gitu, peran manusianya. Nah, dari kacamata ekonomi, peran manusia itu seringnya dianggap human resource development, jadi dianggap resource gitu loh, atau human capital investment, dianggap kapital gitu loh. Padahal kami akan merasa lebih nyaman kalau istilahnya itu misalkan bukan human resource development, tapi human centered development. Human centered development itu lebih holistik. Nah, human centered development itu adalah menggarisbawahi bahwa manusia itu bukan hanya input dan objek ya, dalam transformasi ini, tapi adalah sasaran dan targetnya, subjek dan sasarannya itu. Nah, ini poin-poin ini kami membuat 3 buku ya. Itu ada di dalam satu buku yang dari Social Humaniora yang berjudul Membangun Manusia yang Memanusiakan di dalam seri transformasi. Nah, jadi di dalam buku itu mungkin poinnya begini. Kami melihat bahwa dalam tahun 2045 itu Indonesia bukan hanya secara teknis saja keluar dari middle income trap. Kan kalau dari middle income trap teknis saja, income per kapita sekian gitu. Enggak semata itu. Bukan hanya semata pendapatan tinggi, bukan hanya semata keluar dari kemiskinan, bukan. Tetapi Indonesia di 2045 itu manusia-manusianya gitu ya, itu harus sudah bisa berkontribusi
bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi berkontribusi terhadap kemanusiaan, terhadap civilization, peradaban dalam tatanan global yang lebih universal. Itu kami melihat bahwa visi Indonesia itu 2045 itu seperti itu. Lalu tentu saja karena human-nya itu jadi sasaran, kita melihat bahwa di tahun 2045 bangsa Indonesia itu harus bangsa yang sejahtera. Nah, kita mendefinisikan 3. Pertama ya, bangsa yang sejahtera itu bukan hanya bangsa yang terbebas dari kerentanan ekonomi, tapi bangsa yang manusia-manusianya bersumbangsi terhadap kemanusiaan melalui aktualisasi diri dan pekerjaannya misalkan. Lalu yang kedua nih juga penting, bangsa yang sejahtera itu adalah bangsa yang setara. Dalam buku kami sebut. Kesetaraan, terutama dalam hal kesempatan, itu penting dalam ekonomi. Ya, karena untuk keluar dari middle income trap, untuk menutup growth deficit ya, untuk mencapai growth deficit, itu kita perlu inovasi. Nah, inovasi ini itu memerlukan talent pool, seperti Ibu Rina tadi sampaikan. Talent pool. Talent pool itu bukan pool kecil, pool yang besar gitu loh. Dalam endogenous growth theory, semakin besar orang, size effect, semakin banyak inovasi. Karena inovasi barangnya itu bukan barang rival, ya, barangnya non rival, jadi mau dibanyak lebih baik gitu loh. Nah, talent pool ini hanya bisa besar kalau semua orang dikasih kesempatan yang sama untuk pendidikan. Jadi jangan hanya segelintir orang yang dapat pendidikan, bukan hanya 20%, semua orang. Talent pool ini penting. Nah, lalu ketiga, ini juga yang menurut saya penting, bangsa yang sejahtera itu adalah bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka. Maksudnya begini, kita melihat visi kita di 2045, bangsa Indonesia itu adalah negara dalam tatanan demokrasi, ya kan? Dalam tatanan demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, menjunjung tinggi yang bebas korupsi, ya? Dan menegakkan keadilan hukum secara hakiki, itu yang kami lihat. Dan sebagai ekonom ya, saya ingin mengutip Douglas North, Profesor Douglas North, bapaknya ilmu ekonomi institusi, yang dia bilang, betul, innovation atau productivity itu bukan sumber pertumbuhan, kata beliau. Bukan, itu pertumbuhan. Jadi inovasi itu pertumbuhannya. Sumber dari pertumbuhan adalah sumber dari inovasi. Apa sumber dari inovasi? Kualitas institusi. Kenapa? Sederhana sebenarnya, karena inovasi itu, misalnya saya simpelnya ya, inovasi itu return-nya lama. Rent seeking return-nya sebentar. Inovasi tidak akan muncul dalam rent seeking society. Inovasi hanya muncul kalau Indonesia institusinya baik. Dan itu caranya kita menutup growth deficit. Oke, nah itu dari segi sosial humaniora. Lalu ada satu buku lain terkait tata kelola sumber daya alam berkelanjutan ya. Nah di sini, di pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya alam, itu di buku itu kita mencoba gitu ya, untuk merumuskan bagaimana caranya supaya sumber daya alam itu yang asalnya curse, ada natural resource curse kan ya, itu kita rubah jadi blessing. Jadi jangan hanya jadi natural resource curse, tapi jadi natural resource blessing. Bagaimana caranya? Ada banyak, tapi ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, itu adalah nilai tambah dari hasil-hasil yang pertama itu adalah kita jangan fokus pada yang itu saja sumber dayanya atau sumber daya alamnya, batu bara aja gitu, bukan. Indonesia itu kaya, biodiversity-nya terkaya di dunia. Kita banyak pakar-pakar lingkungan kebetulan, ya. Itu kita harus menggali itu semua. Yang belum kelihatan mungkin sekarang karena risetnya belum ada gitu loh. Jadi biodiversity, keragaman hayati itu harus kita kaji terus, kita riset terus supaya nanti jadi alternatif sumber daya alam, bukan itu saja. Nah implikasinya kita harus riset yang banyak terkait ini. Dan universitas banyak, itu satu. Itu satu supaya tetap kita tidak fokus kepada 1-2 sumber daya alam yang tidak baik dan itu potensi curse-nya tinggi. Nah lalu yang kedua, sumber daya alam ini kita semua sepakat ya, itu harus ditingkatkan nilai tambahnya gitu ya. Tetapi gitu ya, dalam proses peningkatan nilai tambah ini itu harus paralel dengan pengembangan teknologi. Jadi si teknologinya itu dipar dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi supaya si sumber daya alam pengelolaan nilai tambahnya tinggi, itu tidak hanya kita undang PMA masuk sini untuk ayo kelola kita jadi nilai tambah pabrik di sini. Jangan, bukan hanya itu. Tapi kita juga harus menguasai teknologi sendiri supaya mengembangkan sumber daya alam ini. Itu 2 hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dalam buku kedua.
Gitu. Dalam buku ketiga, satu lagi, itu terkait yang sangat mendasar, yaitu kualitas dan kekuatan manusianya, terutama kesehatannya. Karena kebetulan di Unpad kami kuat, di THE-nya subjek itu kesehatan salah satu yang tertinggi rankingnya, di Unpad itu adalah kedokteran. Ya. Kesehatan, bukan hanya kedokteran, banyak ya, farmasi dan lain-lain. Nah, banyak sekali pemikiran di situ, tapi yang dominan, ya, dan ini di-share sama semua orang di Indonesia adalah early development, investing in children. Gitu. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin sadar apa nggak sadar ya, kalau Bapak lihat data aja, setengah dari angkatan kerja Indonesia yang sekarang ini, setengahnya loh, lebih dari setengahnya bahkan, itu kalau Bapak Ibu hitung dengan hati-hati, itu kita kan mengambil kesimpulan bahwa setengahnya waktu balitanya stunting. Benar loh. Setengahnya bayangin, semua angkatan kerja di Indonesia sekarang setengahnya waktu balitanya stunting. Kita lihat kohortnya aja, stunting. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita enggak stunting, generasi kita, jangan-jangan kita sudah escape dari middle income trap dari dulu, gitu loh. Karena kan stunting itu ke development of brain. Bagaimana mau produktif? Makanya mungkin 5% growth ini menurut saya harus kita syukuri juga. Generasi setengahnya stunting aja udah bisa 5% growth. Bayangin kalau enggak. Mungkin kita udah selesai. Nah itu kita harus early investment in early child development. Di sini juga ada dua hal. Selain tentu kita harus invest di dalam meningkatkan kesetaraan akses terhadap gizi, tetapi juga adalah teknologi dalam kesehatan dan juga yang susah nih Pak ya, perilaku. Merubah perilaku. Karena stunting dan kesehatan itu ada perilaku di situ. Nah di sini disiplin ilmu yang terkait perilaku menjadi penting. Itu intinya, mungkin hampir selesai. Mungkin sebagai penutup, ya, nanti boleh kita bisa ditambah 5 menit lagi katanya Pak dari panitia. Oh, dapat dispensasi. Okay. Silakan Prof lanjut. Ya, sebagai penutup aja, tapi nanti mungkin Mas Faisal bisa nambahin, tapi kita bisa diskusi. Ini penutup. Jadi intinya di ketiga buku itu tadi nanti akan secara simbolis diserahkan oleh Bu Rektor. Itu adalah kita sepakat bahwa mengalihkan sumber utama pertumbuhan ekonomi dari yang asalnya low skill labor atau sumber daya alam itu menjadi productivity base atau dalam kata lain istilahnya transformasi ekonomi, itu kita sepakat itu jadi engine-nya. Cuman ternyata prosesnya itu butuh sesuatu yang lebih holistik. Tapi kalau urusan holistik Bapak Penas jagonya, terang aja. Ini saya yakin bisa di-handle ya. Nah, holistik ini artinya apa? Artinya kita jangan terlalu sering melihat manusianya hanya sebagai input, sebagai kapital, sebagai aset, tapi sebagai subjek dan target transformasi tersebut. Atau dalam kata lain kalau saya istilahkan human centered development, di mana sekali lagi kita ingin bangsa Indonesia sejahtera, sudah self-actualize gitu ya. Dan di tahun 2045 kita bagian dari kontribusi terhadap kemanusiaan, bukan hanya Indonesia, mungkin dunia. Gitu. Nah, proses itu menurut kami karakterize atau dicirikan oleh at least dua hal ya, sebagai penutup. Yang pertama, tentu kita harus invest pada kesetaraan, gitu ya, investasi pada kesetaraan ke human development, terutama early childhood, itu satu. Terus kedua, inovasi itu ya intinya riset, gitu. Riset dan teknologi itu kita harus selalu support. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi hal yang penting karena ini yang akan paling dominan dalam peningkatan productivity yang jadi engine-nya. Tapi sekali lagi kita ingin transformasi ekonomi kita itu menjadi bukan hanya human resource development tapi human centered development. Itu barangkali kalau kata kunci dari buku yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebihnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak.